Selamat sore pemirsa TVRI di studio dan di rumah dan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan saya Novi di acara Sang Inspirator edisi Februari. Sore hari ini telah hadir di studio teman-teman kita yang luar biasa. Mereka dari Kompak, Komunitas Motor Penyandang Cacat. Selamat sore teman-teman. Iya, teman-teman kita akan membawakan yel-yel mereka. Silahkan. Kompak. Terus berkarya dan tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya. Baik. Untuk tema sore hari ini adalah masih ada jalan. Sebuah kesuksesan dicapai dengan ada harga yang harus dibayar. Rasa sakit hanyalah sementara. Tetapi bila kita menyerah, rasa sakitnya itu akan terus ada selamanya. Maka teruslah berjuang, berjuang dan berjuang. Kita akan buka dengan lagu pembukaan dari teman-teman Pentakustik, masih ada. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman Pentakustik. Hari-hari ku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan hati. Oh, aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta. Kadang aku merindukan sentuhan, oh sentuhan wanita. Oh ya, ingin ku curahkan semua hasrat di jiwa yang telah lama ku pendam. Oh, aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Oh, walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Baik, pemirsa, sore hari ini telah hadir di hadapan kita seorang wanita yang sangat cantik. Ya, beliau adalah mahasiswa S2 Universitas Islam Wali Songo, Mbak Anis Fitri. Selamat sore Mbak Anis, Sore, apa Bu. kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Mbak Fitri Mbak Anis asalnya dari mana ya? Aslinya saya dari Pati, Bu. Di Semarang saya kuliah sejak tahun 2010. 2010, sekarang 2015. Iya, 2006. Iya, terus sudah mengambil S2. S2 beasiswa di UIN Wali Songo. Beasiswa. Beasiswa. Oh iya. Beasiswanya sejak tahun berapa, Mbak? Masuk S2 tahun 2014. Mhm. Sekarang sudah semester 3. Insya Allah tahun ini wisuda. Tahun ini wisuda. Kemudian ambil jurusan apa ini atau fakultas apa?
ambil konsentrasinya hukum Islam. Ambil konsentrasinya hukum Islam ya. Mbak Anis ini saya dengar nih isu-isunya katanya mahasiswa yang aktif ya, kemudian juga mendapatkan beasiswa juga belajar di UIN ya. Nah mungkin Mbak Anis bisa cerita bagaimana bisa mendapatkan beasiswa ini, kemudian penghargaan-penghargaan apa saja yang sudah pernah didapatkan. Oke, awalnya memang saya sebagai mahasiswa biasa, Bu, suka organisasi. Saya aktif beberapa organisasi seperti lembaga pers mahasiswa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya selain aktif di organisasi dan kampus, saya juga aktif usaha. Sejak semester 3 saya memiliki beberapa usaha. Nah, dan di semester 3 itu pula saya mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam lomba Bank Indonesia Regional Jawa Tengah. Dan alhamdulillahnya saya masuk menjadi binaan BI selama 3 tahun. Selain itu juga tahun 2015 kemarin saya juga dapat penghargaan dari Dompet Duafa Pusat sebagai salah satu social planner di Indonesia ini. Social planner, sesuatu yang mungkin baru ini, mungkin Mbak Anis bisa cerita ke kita apa itu social planner, kenapa sampai dapat penghargaan? Nah, ya mungkin bisa diceritakan ya. Sebenarnya saya di sini tidak mau menceritakan secara detail ya, bukannya apa-apa. Saya takutnya dikira sombong, Bu, karena sebenarnya usaha saya sebenarnya biasa. Saya punya usaha seperti ini rajutan yang aslinya di Pati, dan saya memberdayakan beberapa ibu-ibu tetangga saya. Nah, di sana saya ikut memberdayakan ibu-ibu yang dulunya hanya sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, menggantungkan pada suami. Nah, di sana saya ajak ibu-ibu itu untuk merajut. Mereka punya keterampilan, tetapi mereka tidak mau bekerja secara tetap di suatu tempat dan harus terikat waktu. Akhirnya saya berinisiatif karena saya memiliki beberapa jaringan dan saya juga suka untuk berjualan. Akhirnya saya bekerja sama dengan ibu-ibu sekitar untuk membuat usaha rajut ini. Jadi social planner-nya itu karena usahanya Mbak Anis ya? Iya, ikut memberdayakan masyarakat. Ikut memberdayakan masyarakat. Berapa banyak Mbak ibu-ibu yang ikut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini? Kalau sekarang ada 5. Ada 5, ya. Kemudian kegiatan sehari-hari mereka membuat rajutan, mungkin Mbak Anis bisa contohkan satu-satu. Ini contohnya ada topi rajut minion, Bu. Ini bentuknya minion. Ini yang laris biasanya buat hantaran atau kado ibu-ibu melahirkan. Terus ini juga seperti dompet, ada tas juga dan lain sebagainya. Oh iya. Nah, itu tas ya, Iya. itu berapa lama kira-kira membuat keterampilan seperti itu? Beda-beda, Bu, karena kan setiap rajutan itu punya pola yang berbeda. Kayak mungkin yang dompet ini tidak ribet ya, hanya sederhana, jadinya nggak lama, paling 3 hari 2 hari jadi. Kalau tas ini mungkin bisa sampai 1 minggu, ada juga yang sampai 2 minggu, tergantung dengan kerumitan pola serta bahan yang digunakan. Ya, oke. Mbak Anis, sebenarnya apa sih yang diharapkan Mbak Anis melalui pemberdayaan ibu-ibu ini? Kenapa anak-anak yang masih muda kan biasanya suka hura-hura ya, masih senang jalan-jalan, tidak berpikir kenapa harus ada pemberdayaan dan sebagainya. Itu mungkin Mbak Anis bisa bercerita. Oke, awalnya memang saya jujur, Bu, saya memang awalnya cari uang. Karena jujur, saya dari semester awal tuh tidak pengen kuliah membebani orang tua. Karena saya sadar bukan dari keluarga orang kaya atau seperti apa. Jadi saya berusaha mandiri dari dulu, pengen dapat uang tambahan untuk sekolah atau untuk kuliah. Kebetulan tetangga-tetangga saya juga bisa. Nah, mereka daripada di rumah cuma bantu suaminya di rumah, melakukan pekerjaan rumah, ngurus anak. Nah, saya bekerja sama. Sebenarnya saya cuman awalnya seperti itu, sederhana pemikiran saya. Daripada di rumah nganggur, lihat tetangga-tetangga. Nah, saya pengen mereka punya penghasilan tambahan untuk anaknya jajan ataupun untuk beli beras dan lain sebagainya. Iya, nah itu berapa lama Mbak Anis bisa membuat usaha seperti ini? Kalau awalnya mungkin tahun 2013 ya mulainya, 2013 mulai awal. Memang saya mengakui ini berawal dari kompetisi BI tadi, Bu, Bank Indonesia. Dapat mungkin uang, pendanaan, dan itu yang saya gunakan untuk usaha awal. Karena awalnya memang saya... Ini ya Mbak, ada gambar-gambar ini nih ya, Mbak Anis mungkin bisa cerita. Nah, ini juga itu beberapa contoh produk.
yang saya sekarang jual, ada tas, ada dompet, ada produk bayi, rajut, dan lain sebagainya. Saya juga jualan tidak hanya di toko-toko, tapi saya juga di CFD ketika Simpang 5. Nah, ini beberapa tas yang saya jual. Ini ada dompet, ada tas, ada bandana, dan lain sebagainya. Ini bandana bayi yang macam-macam warnanya. Nah ini kenapa saya think global act lokal, ini biasanya kan mahasiswa Bu, kalau sudah punya ilmu biasanya mereka lupa atas kekayaan ataupun local wisdom di daerah mereka masing-masing. Nah saya tidak ingin seperti itu, di mana saya punya ilmu tetapi tidak peka terhadap sosial. Nah ini ketika saya mendapatkan word dari Dompet Duafa dalam hal pemberdayaan masyarakat. Kemarin juga baru awal tahun kemarin Januari saya juga diundang di Jakarta untuk ngisi talk show di Dompet Duafa di Jakarta. Ini beberapa kegiatan saya, ada pameran dengan Bank Indonesia, itu pelatihan dengan Dompet Duafa, dan itu yang bawah ada foto dengan produser film. Ini pameran ketika dengan Bank Indonesia. Nah ini kegiatan Bank Indonesia juga. Ini produk-produk saya, ada tas Instagram. Jadi rajut itu kan biasanya orang-orang mikirnya itu untuk orang tua. Nah saya mengimprove itu menjadi gimana rajut itu bisa mempunyai model yang disukai anak-anak ataupun dewasa. Iya, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Anis Fitri ya. Oke, Mbak Anis, tadi ada satu hal yang perlu garis bawahi anak-anak muda di seluruh tanah air ini ya, bahwa anak-anak muda itu punya ilmu tetapi seringkali tidak peka sosial. Nah, ini harapan Mbak Anis dengan Mbak Anis terjun di dunia usaha di masa muda ini, kira-kira apa yang Mbak Anis harapkan untuk teman-teman muda? Apakah Mbak Anis juga menggalang mereka atau Mbak Anis hanya memberdayakan masyarakat di sekitar rumah Mbak Anis? Biasanya saya ke adik kelas Bu, adik kelas yang di kampus, beberapa ada komunitas usaha, mungkin biasanya mereka kan bingung bagaimana memulai usaha itu. Mereka punya ide macam-macam, banyak idenya luar biasa ya, saya sendiri juga kagum. Tetapi mereka biasanya sulit di jalannya, tidak ada yang membimbing mereka. Bagaimana sih orang itu punya ide besar tetapi memulainya dari hal yang kecil. Itu yang biasanya teman-teman atau anak muda lupakan. Mereka pengen langsung instan punya usaha besar tanpa melupakan hal itu, semuanya harusnya proses. Karena saya juga dulu di saat teman-teman mungkin jalan ke mall, terus mohon maaf pacaran atau saya atau yang lainnya, saya juga harus belanja bahan, harus jualan dan lain sebagainya. Memang semuanya itu proses Bu kalau saya mengatakan. Nah, tentunya proses itu nggak gampang ya. Nah, mungkin kira-kira Mbak Anis bisa bercerita kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan apa yang dihadapi, karena kan harus ngajarin dulu nih ibu-ibu sekitar begitu ya, pemberdayaan ibu-ibu. Nah, Mbak Anis mungkin bisa cerita nih, berbagi pengalamannya. Kalau suka duka sebenarnya banyak ya, terutama kalau menurut saya adalah saya dari diri saya sendiri Bu, untuk konsisten. Saya mengatakan konsisten dalam berusaha itu memang sulit, saya mengakui. Sering saya tergoda untuk pengen usaha ini, ataupun pengen kerja ini, atau punya tawaran yang lain. Tapi kembali lagi ke passion. Mungkin passion yang membuat saya dan usaha saya masih hidup selama ini, meskipun saya mengatakan usaha saya belum besar banget ya Bu, belum punya brand yang besar, tapi saya punya optimisme gimana ini saya lakukan semua dengan passion dan penuh dengan cinta. Oke, selain mungkin passion dan cinta, mungkin ada suka duka lain yang Mbak Anis hadapi? Dari pemerintah bagaimana, kemudian dari lingkungan, dari kampus sendiri? Kalau suka duka mungkin karena saya basisnya di pemberdayaan masyarakat, itu mungkin kadang karena mohon maaf mereka orang desa, karena tidak terlalu berpendidikan tinggi, akhirnya kan saya juga menerangkan itu bagaimana mereka punya standar kerja yang bagus. Oke, gitu. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Oke. Ya, oke, baik Mbak Anis, luar biasa sekali nih ya pengalamannya. Jadi kenapa Mbak Anis milih bidang rajutan? Kenapa enggak yang lain gitu ya? Karena kan rajutan ini tidak setiap orang bisa gitu. Nah, mungkin Mbak Anis punya latar belakang yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Iya, memang awalnya kenapa saya mengatakan ini usaha berbasis masyarakat, sebenarnya memang saya melihat potensi Bu.
Jadi sebenarnya usaha ini ibu-ibunya sebenarnya sudah bisa sebelumnya. Mereka sudah bisa merajut, tetapi merajut itu hanya mereka jadikan hobi. Nah, saya melihat peluang usaha di situ. Ini kayaknya bisa deh ketika saya jual nanti di kota, kayaknya laku. Dan benar ketika saya coba jual di teman-teman atau di ibu-ibu yang tetangga-tetangga rumah, laku gitu. Awalnya memang mereka basicnya sudah bisa rajutan, tinggal saya mengimprove dan membuat model-model baru. Iya, dan ini kan handmade ya. Iya. Jadi biasanya kesannya handmade itu kan harganya mahal. Nah, boleh nggak nih kita dikasih bocoran nih harga-harganya berkisar berapa gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa mendapatkan oh ternyata murah atau oh masih mahal gitu ya. Mungkin silakan Mbak Anis. Kalau untuk rajutan sendiri sebenarnya saya punya 2 merek ya. Yang satu merek namanya Rajut Ranis, yaitu untuk tas-tas. Tasnya sendiri ada yang ranknya sampai 800.000, ada juga yang termurah 60.000. Kayak dompet ini sekitar 70.000. Seperti ini 80.000. Sedangkan yang satu brandnya bernama Rajut Cabi. Oke. Rajut Cabi ini untuk anak-anak Bu, sekitar 30-25. Iya, baik mungkin sebelum dilanjutkan kita akan lihat yang satu ini. Pak Budi, masuk. Beneran lewat? Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si Teteh. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Ya, masih lanjut Mbak, tadi menjelaskan soal harga ya, kelihatannya nggak terlalu mahal ya. Oke, silakan mungkin Mbak Anis bisa menceritakan atau share tentang harga. Ya, seperti ini yang biasanya best seller ya buat anak-anak muda ataupun remaja itu suka ini. Modelnya model Instagram, kayak dompet ini harganya 70.000. Ini ada yang Rajut Cabi model Minion cuma 30.000. Sedangkan ini ada dompet juga seperti ini harganya 70.000. Tas juga ini murah Bu, hitungannya 230. Dan masih banyak produk yang lain. Saya juga ada produk yang harganya sampai 800.000. Itu memang beda kualitas dan material produknya. Oke, kemudian pemasarannya masih di lokal saja atau sudah mulai merambah ke dunia internasional? Mungkin lewat online atau lewat apa begitu? Kalau pemasaran sendiri macam-macam ya Bu, ada online, ada offline juga. Biasanya saya juga ikut-ikut pameran. Ikut pameran karena kebetulan juga binaan Bank Indonesia. Selain itu juga aktif di klaster tas Kota Semarang dan lain sebagainya. Biasanya bareng teman-teman pameran di mal-mal ketika ada event dan ketika ada acara kayak gitu. Dan itu selalu penjualannya bisa booming atau hanya beberapa lembar saja atau beberapa biji saja? Alhamdulillah lumayan Bu, banyak lah. Mengenai kompetitor bagaimana ini Mbak Anis? Apakah di Semarang cukup banyak? Kalau Rajut sendiri memang mungkin banyak ya di Semarang. Tidak hanya di Semarang kan, karena memang bisa dikatakan Rajut populer untuk kalangan menengah ke atas. Ada merek-merek yang besar lah di Indonesia. Tetapi saya tetap yakin bahwa saya punya segmentasi sendiri. Saya punya pelanggan sendiri dan saya punya ciri khas sendiri. Seperti dompet Rajut, ini seperti topi dan lain sebagainya. Saya tetap optimis, saya memainkan mungkin warna ataupun model. Seperti itu. Iya, karena memang saya lihat ini warnanya ngejreng ya. Ngejreng. Jadi anak-anak muda, anak-anak kecil-kecil senang dengan warna-warna yang ngejreng begini ya, Mbak Anis ya. Oke, Mbak Anis kan sudah hampir selesai nih S2-nya ya. Nah, setelah ini cita-cita Mbak Anis apa? Apakah masih mau lanjut S3 atau masih mau mengembangkan bisnisnya? Mungkin bisa karena tadi banyak sekali ide-ide kreatif yang muncul gitu. Kalau harapan ke depannya Bu, saya tetap pengen usaha karena itu passion mungkin ya, karena passion, tetapi saya mungkin karena basicnya sebenarnya saya suka mengajar, saya suka membagikan ilmu, meskipun saya sebenarnya memang belum merasa besar ataupun belum merasa punya ilmu, tapi saya
pengen mengamalkan ilmu, entah itu nanti dalam bentuk formal ataupun informal. Iya, jadi masih mengajar ya, harapannya pengen mengajar. Nah mungkin di bagian ini Mbak Anis bisa mengirimkan atau menyampaikan pesan-pesan atau harapan untuk anak-anak muda Indonesia atau untuk anak-anak muda Semarang ini harus bagaimana mereka menyiapkan masa depannya, mungkin bisa disampaikan. Untuk anak-anak muda Semarang terutama jangan pernah pesimis ataupun minder. Meskipun kita dikatakan tidak di kota terlalu besar seperti Jakarta atau Bandung, tetapi saya yakin anak-anak Semarang bisa lebih kreatif dan lain sebagainya. Itu kita awali semuanya dari proses yang terkecil dan sedini mungkin. Karena itu akan melatih mental kita untuk mandiri maupun untuk menjadi seseorang yang tidak manja. Dan selamat berkarya dan semoga bermanfaat meskipun itu sedikit untuk negeri ini. Iya, baik, luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan ya untuk Mbak Anis Fitria. Baik, pemirsa, ternyata banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini dari seorang Anis Fitria yang muda belia dan cantik, yang dalam usia mudanya sudah memiliki sebuah usaha, ya. Tetapi ternyata Mbak Anis masih memiliki harapan-harapan untuk teman-teman muda di Semarang. Everyone is a teacher. Setiap orang adalah guru. Every place is a school. Setiap tempat adalah sekolah. And every experience is a good teacher. Dan setiap pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan kita hari ini dengan Mbak Anis. Dan kita akan dengarkan sebuah lagu dari Pentakustik yang berjudul All of Me. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Pentakustik. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning and no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Loves your curves and all your exes, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all of you. You're my end and my beginning. Even when I'm losing, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. Give me all of you, for cards on the table we burn, showing hard, risking it all through his heart. 'Cause all of me loves all of you, loves your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I'm losing, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and I give you all. 'Cause I give you all of you, and I give you all
Pemirsa, setiap orang adalah nomor satu. Bahwa kemenangan itu adalah milik setiap orang. Selama kita tidak bertanya, mampukah saya? Nah, selama kita bertanya mampukah saya, maka kita tidak akan mencapai kemenangan demi kemenangan. Untuk itulah sore hari ini akan hadir bersama kita Mas Pujiono, seorang yang berkebutuhan khusus tunadaksa, tetapi beliau punya hal-hal yang sungguh luar biasa. Karena ketika saya bertanya, beliau selalu banyak senyumnya. Baik, selamat sore Mas Pujiono. Sore, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, ya. Nah, Mas Pujiono ini asli mana, Mas? Asli saya Pati, Bu. Pati loh, sama dengan Mbak Anis tadi nih, sama-sama orang Pati ya. Ternyata Pati menyimpan potensi yang luar biasa ini ya. Oke ya. Mas Pujiono sekarang ini bekerja di mana ya? Bekerjanya di Semarang, Bu. Bekerja di Semarang ya. Ya. Ha-ha. Saya dengar mengajar ya, mengajar keterampilan di sebuah sekolah favorit di Semarang ya. Oke, mungkin bisa cerita bagaimana kok bisa mengajar keterampilan ini, Mas Pujiono, silahkan. Ya, pertama dulunya itu saya kan sulam pita. Sulam pita itu jualan di Wonosobo, kan kenal sama teman-teman. Ya, kebetulan itu teman saya ada yang ngajar di sekolahan SMP Alam Arido itu. Saya pas main, saya ditanya punya keterampilan apa-apa, saya tunjukin ini hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu ketemu sama yang punya sekolahan itu. Saya ditawarin suruh ngajarin anak-anak ini bagus ini, karena ini sulam ini jarang orang yang bisa melakukan seperti ini. Sedangkan Mas Puji kondisinya seperti itu tapi kok bisa. Nah, ini suatu untuk bisa memotivasi murid-murid di situ. Ya, setelah itu saya ditawarin seperti itu ya, saya ya pertama saya nggak mikir ya, nggak mungkin saya tuh diterima situ kan, nggak mungkin ya, tapi ya saya akan coba seperti itu. Setelah itu saya dihubungi lagi, disuruh ketemu sama direkturnya, ya saya diterima di situ. Mengajar di sebuah SMP ya Mas ya, SMP. Oke. Mas Puji mengajar keterampilan apa saja di SMP itu? Kalau pertama itu saya ajari sulam pita. Sulam pita. Sulam pita, terus saya kan punya teman banyak ya, ada yang dari koran bekas kan, saya lihat kok banyak koran kok dibuangin gitu aja, ya saya coba, tapi saya sudah pernah bisa. Oh, sudah pernah mencoba. Ya, akhirnya saya kembangkan di situ. Ya, alhamdulillah kalau pas ada event-event apa, alhamdulillah laku gitu. Oh, jadi ini dijual juga ya. Juga, ya. Oke, mungkin yang di depan ini contoh-contoh yang Mas Puji bikin ya. Ya, ada benar. ini apa namanya? Tempat tisu. Tempat tisu ya, tempat tisu. tisu dari koran ya, bisa dibuka juga. Oh iya, dalamnya masih kelihatan koran ya. dalamnya Kalau belum dicat. luarnya sudah tidak. Kemudian ini apa Mas ini? Kalau itu untuk ini- recehan, Bu. Untuk Oh, tabungan. ini untuk tabungan, Ya, celengan ya. celengan. Oke, ya. Kemudian ini Kalau ini untuk tempat pensil. untuk tempat pensil. Iya, oke. Nah, Mas Pujiono mengajar keterampilan. Mas Puji merasa ada kesulitan nggak selama mengajarkan keterampilan ini?